Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo, apa kabar? Saya harap kalian selalu sehat. Kita belajar IPA lagi ya. Pada bab 4 ini, kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Pada bab ini, saya akan bagi menjadi 3 submateri. Yang pertama, nutrisi. Kedua, struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Ketiga, gangguan pada sistem pencernaan dan upaya untuk mencegah atau menanggulanginya. Baik, kita mulai ya. Submateri yang pertama, nutrisi. Sebagai makhluk hidup, manusia membutuhkan makanan. Kalian tahu nggak fungsi makanan apa? Fungsi makanan yang pertama, untuk pertumbuhan dan pembangunan tubuh. Kemudian fungsi yang kedua, untuk memelihara dan menggantikan sel-sel rusak atau yang telah tua. Kemudian fungsi makanan yang ketiga, sebagai pengaturan proses-proses tubuh, misalnya untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Kemudian fungsi yang keempat adalah sebagai pertahanan tubuh terhadap berbagai macam penyakit. Makanan yang kita makan harus memenuhi syarat-syarat makanan yang baik, seperti bergizi, cukup mengandung kalori, higienis, dan mudah dicerna. Selanjutnya, zat makanan tergolong atas zat makanan makronutrien dan mikronutrien. Yang termasuk makanan makronutrien adalah karbohidrat, lemak, dan protein. Kemudian yang termasuk makanan mikronutrien adalah vitamin dan mineral. Kita bahas satu-satu ya. Karbohidrat. Karbohidrat terdapat pada bahan makanan seperti padi, jagung, gandum, ubi-ubian, kentang, dan sagu. Peranan karbohidrat yang pertama adalah sebagai proses metabolisme, yang kedua untuk menjaga keseimbangan asam dan basa, yang ketiga sebagai pembentukan sel, jaringan, dan organ. Selanjutnya lemak. Lemak dibagi menjadi 2. Yang pertama lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani contohnya daging, susu, dan telur. Kemudian kalau lemak nabati itu contohnya kacang tanah, kelapa, termasuk juga minyak kelapa. Fungsi lemak antara lain menghasilkan energi pelarut vitamin A, D, E, dan K. Kemudian sebagai pelindung organ tubuh dari benturan dan suhu dingin. Selanjutnya protein. Protein dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama protein nabati, terdapat pada kedelai, buncis, dan kacang-kacangan seperti tahu dan tempe. Kemudian yang kedua protein hewani, terdapat pada ikan, susu, daging, telur, dan keju. Fungsi protein, yang pertama sebagai sumber energi, kemudian bahan pembentuk substansi penting seperti hormon, enzim, antibodi, dan kromosom, sebagai pertahanan tubuh, perbaikan dan pemeliharaan sel, jaringan, dan juga organ. Kemudian fungsi selanjutnya menjaga keseimbangan cairan tubuh dan keseimbangan asam dan basa. Selanjutnya vitamin. Vitamin merupakan suatu zat organik yang diperlukan dalam jumlah kecil oleh tubuh untuk pertumbuhan dan kesehatan secara optimal. Berdasarkan sifat kelarutannya, vitamin dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, vitamin yang larut dalam lemak, meliputi vitamin A, D, E, dan K. Yang kedua, vitamin yang larut dalam air, meliputi vitamin B dan C. Vitamin berfungsi sebagai pelindung dan pengatur kerja alat-alat tubuh. Selanjutnya, mineral. Mineral berfungsi sebagai pelindung dan pengatur kerja alat-alat tubuh. Ada 2 macam mineral, yaitu makroelemen dan mikroelemen. Makroelemen adalah mineral yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang banyak, meliputi natrium, kalium, kemudian kalsium, fosfor, magnesium, klorin, dan belerang. Mikroelemen adalah mineral yang diperlukan tubuh dalam jumlah sedikit, antara lain meliputi zat besi, yodium, fluor, dan tembaga. Selanjutnya air. Air merupakan zat yang sangat penting bagi manusia.
Fungsi air bagi tubuh manusia adalah yang pertama sebagai pelarut zat makanan sehingga dapat mempermudah proses pencernaan. Kemudian yang kedua membantu terjadinya reaksi kimia di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga mengangkut zat makanan dari satu jaringan ke jaringan lain. Yang keempat mengangkut sisa-sisa metabolisme dari jaringan ke alat-alat ekskresi. Fungsi air yang terakhir mengaktifkan beberapa enzim di dalam tubuh. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Peace.